Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan sehat dan sempat sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Begitu besar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu kita hendaknya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita jadikan panutan dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu kita semua berharap tidak ada dari satupun dari kita dimanapun berada, baik itu di rumah, di kantor atau di tempat pekerjaan, tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mencatat kita sebagai hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Dan yang kedua, kita juga dicatat sebagai hamba yang senantiasa bersabar jika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Korupsi atau juga yang disebut korupter adalah suatu kelicikan, sesuatu atau tindakan yang dilakukan di luar nilai moral yang berkaitan dengan uang atau materi. Korupter atau yang lebih populer disebut dengan korupsi terdiri dari gulul, kemudian khianat, gratifikasi atau hadiah, pencurian atau apapun itu namanya. Jika itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan agama adalah perbuatan yang tercela. Dan apapun perbuatan yang tercela pasti akan ada konsekuensinya. Misalnya orang yang mencuri dan kemudian orang yang dicuri tersebut melaporkannya, maka setelah persidangan orang tersebut akan diberi hukuman jika yang dicuri sudah melebihi 1 nisab atau setara dengan kurang lebih 94 gram emas, akan diberi hukuman dipotong tangannya. Dalam hal hukuman, Rasulullah SAW sendiri pernah menegaskan dan berkata kepada para sahabat bahwasanya jika putrinya sendiri yakni Fatimah yang melakukan pencurian, beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam memberikan hukuman tidak boleh pandang bulu atau tidak boleh pilih kasih, dimana meskipun yang melakukan pencurian adalah keluarga kita, anak kita, orang tua kita atau kerabat-kerabat kita, maka hukum tetap harus ditegakkan. Namun itu terjadi jika yang melakukan pencurian adalah perorangan. Bagaimana jika yang melakukan pencurian adalah kolektif? Misalnya ada 10 orang melakukan korupsi dan yang dikorupsi adalah harta negara. Meskipun telah mencapai 1 nisab atau bahkan lebih, apakah bisa dihukum dengan hukuman potong tangan? Tentu saja bisa. Namun biasanya hal tersebut tidak dilakukan karena semua orang menginginkan orang yang melakukan korupsi tersebut ditembak atau dibunuh atau bahkan hukuman-hukuman kejam yang lain. Kenapa? Karena mencuri atau korupsi harta negara adalah perbuatan yang sangat luar biasa kejamnya, dimana kita tahu bahwa harta negara adalah harta milik semua rakyat, dimana tersebut terdapat rakyat kecil, mereka yang membayar pajak lalu dikumpulkan oleh negara dan kemudian dengan seenaknya diambil atau dicuri oleh seseorang untuk kepentingan pribadi, maka orang tersebut harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Korupsi merupakan tindakan yang sangat berbahaya baik bagi keluarga, bagi tetangga ataupun bagi lingkungan sekitar. Penyebab orang melakukan tindakan korupsi dibagi menjadi 2 hal, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri sendiri. Misalnya, gaya hidup seseorang yang konsumtif. Konsumtif berarti dia menginginkan seluruh barang yang dimilikinya harus serba mewah dan bagus. Gaya hidup yang seperti itu akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Orang yang melakukan korupsi berarti tamak terhadap dirinya sendiri. Apapun yang diinginkan harus terpenuhi meskipun menghalalkan dengan segala cara seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berarti berasal dari luar diri manusia.
Yang pertama adalah misalnya dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi, di mana adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang kondusif atau yang sesuai untuk melakukan tindakan korupsi, dan masyarakat-masyarakat yang lainnya itu tidak sadar bahwa dia telah menjadi korban dari korupsi itu sendiri. Dan yang kedua adalah dari aspek ekonomi. Biasanya orang melakukan korupsi karena gaji atau penghasilannya selama ini tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan yang diinginkannya. Yang ketiga adalah orang melakukan korupsi karena ingin mempertahankan kekuasaannya. Biasanya ini terjadi dalam hal politik. Itulah beberapa faktor eksternal orang melakukan tindakan korupsi. Baik itu faktor internal atau faktor eksternal, sama-sama berbahaya bagi setiap orang yang melakukan korupsi. Hukuman bagi orang yang korupsi atau yang mencuri telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 38, di mana laki-laki dan perempuan yang mencuri hendaknya dipotong kedua tangannya, karena apabila tidak dipotong mereka akan melakukannya lagi. Namun karena ini berada di negara Indonesia, ada hukum tersendiri yang menggantikan hukum agama tersebut. Biasanya orang-orang yang melakukan korupsi atau melakukan pencurian akan dipenjara, atau kalau tidak diberikan hukuman lain yang telah disetujui. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran bahwasanya korupsi adalah tindakan atau perbuatan yang dapat mendatangkan dosa, perbuatan yang melanggar peraturan agama, dan sebaiknya kita sebagai hamba Allah harus meninggikan sikap qanaah. Kita harus menerima dengan senang hati segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu rezeki atau nikmat yang diberikan harus kita terima dengan lapang dada, senang, dan itu akan menjadi barokah untuk kita. Motif internal ataupun faktor eksternal orang melakukan korupsi sangatlah berbahaya. Namun motif internal lebih berbahaya lagi karena didasari oleh sifat hedonis, tamak, perilaku hidup yang konsumtif, dan biasanya orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ubud dunia atau terlalu meninggikan kehidupan di dunia. Hal tersebut sangatlah negatif karena korupsi dapat mendatangkan hal-hal keburukan. Jadi sebaiknya dihindari dengan memperbanyak atau meninggikan sifat qanaah. Kita harus menerima segala rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita terima dengan senang hati, dan itu akan menjadi barokah untuk hidup kita ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.